Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Ta'lim Masjid Al-Mukarrabin, pembacaan dari kitab Zadul Muhajir itu di halaman 62, Kamalus Sa'adah, kesempurnaan dari sebuah kebahagiaan. Sebelumnya kita telah membaca kesimpulan penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu mencapai suatu kebahagiaan yang telak dunia akhirat kecuali dengan cara berhukum kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Itu modalnya. Dan barang siapa yang mencari keselamatan dan kebahagiaan selain dengan cara ini, maka dia akan gagal, akan menyusahkan diri sendiri. Kemudian di sini dikatakan kamalus sa'adah, kesempurnaan sebuah kebahagiaan itu tercapai dengan dua hal selain dari apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu berpegang teguh kepada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, untuk mencapai kebahagiaan ini, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia agar taat kepada Allah. Itulah aspek pendukung kebahagiaan ini. Mengapa? Dari mana muncul hal ini? Karena kita hidup menyendiri atau hidup di masyarakat, berarti ada relasi kan? Hubungan kita dengan sesama makhluk, sesama manusia itu juga harus berdasarkan hukum Allah dan Rasulnya juga. Kalau tidak, bagaimana mau tenang? Yang ini menipu yang ini. Yang ini selalu berprasangka buruk kepada yang ini. Jadi untuk mencapai kebahagiaan itu harus saling mengajak kepada kebaikan sama-sama. Yang kedua, sabar dan bersungguh-sungguh dalam melakukan hal tersebut, mendakwai mereka agar bersama-sama berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bisa berkolega kan dalam menghabiskan detik-detik umurnya. Antum tinggal bikin kopi, pisang goreng, sama-sama duduk di tempat siskamling, main gaple sampai pagi, main catur sampai pagi, bercengkrama sampai pagi, dan seterusnya. Ketika azan subuh dikumandangkan, bukannya ke masjid, tapi ke masing-masing kembali ke mana? Ke rumah. Dan sebagian juga ngorok di situ sampai sore, karena habis sekian botol. Berkolega seperti ini akan berujung dengan kebinasaan pada hari kiamat. Karena di dalam surat Az-Zukhruf itu ada ayat seperti ini. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini nanti pada hari kiamat saling menjadi musuh terhadap yang lainnya, saling memusuhi jadinya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang membuatnya bertemu, sama-sama sujud, bersujud kepada Allah, ruku kepada Allah, salat sama-sama, mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma hubungan itu yang sama-sama berbuat baik, terikat dengan aturan kebaikan, bukan atas dasar hawa nafsu. Ini yang menguntungkan. Makanya bersahabat dengan siapapun silahkan, tapi atas dasar apa? Makanya nanti pada hari kiamat, di antara golongan yang mendapatkan naungan dari Allah itu yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana pada hari kiamat itu sudah tidak ada
naungan. Kalau kita sholat di masjid sekarang, alhamdulillah beratap, mau hujan mau kemarau sama saja, apalagi ber-AC. Tapi di sana jangan coba-coba. Yauma la dhilla illa dhillu. Manusia pada payah sekali saat itu. Dalam kondisi hufatan uratan burlan. Hufatan, nyeker, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, telanjang, dan gurlan, dalam keadaan sudah telanjang. Ketahuan lagi ternyata kemaluannya belum dikhitan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa orang tidak malu pada hari itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kesempatan untuk berperasaan malu. Semua orang sibuk dengan ganasnya dan panasnya kondisi. Golongan yang mendapatkan naungan diantaranya dari 7 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu, diantaranya adalah rajulani mutahabbani fillah, 2 orang yang saling mencintai atas dasar ketaatan kepada Allah. Akrab bukan karena maksud-maksud lain, tapi betul-betul yang membuatnya terikat dan akrab itu saling mengenal dan saling menyintai, saling loyal. Yang mengikat pertemuan dia adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan keburukan. Bukan bertemu untuk melampiaskan kebodohan, untuk menghabiskan dan menyia-nyiakan detik-detik umur ini. Tapi sama-sama, apalagi selalu sama-sama sholat berjamaah. Nah, golongan lain di sini adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Dia bilang, sudah sholat subuh nih, alhamdulillah. Nanti kalau dikumandangkan azan zuhur, saya ke masjid lagi. Ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah duhur, pulang ke rumah, baring, nanti azan asar bangunkan ya, mau salat. Begitupun seterusnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, maksudnya selalu dia menyiapkan diri untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya atau tepat waktu. Nah, kesempurnaan seorang manusia disebutkan, kesempurnaan seseorang hanya pada 4 perkara, yaitu nih al-ilmu ya, Masya Allah, al-ilmu bima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus berbekal dengan keilmuan yang mengarah kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan ilmu, tapi keilmuan yang menyia-nyiakan waktu, berbelit-belit. Ana rasakan nih, materi tasawuf dan juga materi filsafat, termasuk mantik yang sia-sia. Akan ada juga mantik yang benar, membantu kita untuk mendalami usul fikih, termasuk ilmu jadal. Ada, cuma tidak semua mantik itu bermanfaat, apalagi kalau sengaja didalami untuk membenarkan kesalahan atau menyalahi kebenaran. Karena ada seperti itu. Banyak orang menjadikan usul fikih itu sebagai spesialis, tapi misinya adalah untuk mengangkat hal-hal yang tidak masuk akal, lalu dia terapkan istilah-istilah usul fikih pada
apa yang dia rencanakan untuk diangkat itu sebagai bentuk untuk membodoh-bodohi orang yang tidak mampu membaca dan tidak bisa menghalau pikirannya melalui jalur usul fikih, karena ini masalah ijtihadiyah. Kalau sekedar fikih kita tinggal mengetahui bagaimana cara ruku, apa yang dibaca. Tapi kalau usul fikih itu kan adalah alat untuk mengetahui hukum tersebut mujmal, kaidah ijmaliyah yang diterapkan untuk sampai kepada hukum tanpa memperinci. Jadi harus mengarah kepada ilmu yang bersumber kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengamalkan apa yang diketahui dari tuntunan Rasulullah. Karena banyak juga orang kuat membaca, dia tahu kalau tuntunan Rasulullah itu begini, tapi dia tidak amalkan. Nah, inilah yang dikatakan pohon yang tidak berbuah. Sudah tumbuh dengan subur tapi tidak keluar buahnya. Sudah mendapatkan gelar keilmuan, dia sudah pegangi tapi tidak diamalkan. Nah, ini juga akan menjadi masalah nanti pada hari kiamat. Apalagi kalau masalah yang melanda diri itu adalah niat yang buruk, menghafal Quran supaya diberi gelar qari. Ini akan masuk neraka yang seperti ini. Menuntut ilmu supaya dikatakan alim, juga siap-siap masuk neraka. Sama dengan orang yang pamer ketika menjadi dermawan, bukan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keilmuan itu diamalkan, bukan sekedar dijadikan sebagai teori. Karena buah daripada ilmu itu adalah amalnya, diterapkan. Kemudian nasruhu fin nasi wa da'watuhum ilaihi, menyebarkan ilmu ini kepada manusia. Dan ini medianya banyak sekali, Masya Allah. Terkadang orang tidak mampu menulis, tapi dia mampu membagi-bagikan buku, mampu mengajak orang untuk kajian. Ini adalah usaha yang baik seperti ini. Begitu juga sabruhu wa jihaduhu fi adaihi wa tanfidhi, bersabar menghadapi semua risiko yang muncul atas dasar keilmuan ini. Ya, ini syarat untuk mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Pak ya untuk pagi ini. Ada 4 kesimpulan dari halaman 62 sampai 63 itu yang perlu kita dalami dan kita amalkan. Risalah ini dengan begini ringkasnya sangat bermanfaat. Walaupun saya lewat kitab aslinya, saya mendapatkan 6 manuskrip dan juga 6 cetakan dari ini, buku ini. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.